Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamate ana soleh iku papat ba'dane mu'min anut syariat kambihin lisane anus ngendikane kapindo mulia akan ing wong tuwane ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'al sya'ni wad daraji atbata yaji ratal alamin ya uhailal judi wal karami kapindalu asing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping papat amal anut ing ilmune dadi tanggung orang ngawulane ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'al sya'ni wad daraji atbata yaji ratal alamin ya uhailal judi wal karami iku saking ulama awet pitutur alamate bocah dadi jujur iku saking awet pitutur alamate bocah dadi jujur muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat damuni billahi ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'al sya'ni wad daraji amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha hajja badakal haram wa ziyarata habibika sayyidina wa walana Muhammadin afdhalus salati wa salam fi sihhatin wa afiyatin wa bulughil maram wa ala alihi wasallam. Kepada yang saya hormati segenap Ibu Bapak SDN Kampang 2, pengurus KKGPAI Kecamatan Lebak Sio, SD Negeri Kambangan 3, Bapak Ustadz Nurkhol yang saya hormati, serta segenap tenaga pendidikan dan SDN Kambangan 2 dan Kambangan 3 yang saya hormati. Pertama-tama mari kita memanjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat sehingga alhamdulillah pada siang hari ini panjenengan semua dapat hadir memenuhi undangan dari saya Al-Hafidz Fahrul Roji, calon guru penggerak angkatan 11.
Salawat salam kita sampaikan kepada beliau kedua hasanah kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya minal dzulumat ilan nur. Ibu bapak yang saya hormati, hari ini saya menyampaikan diseminasi budaya positif TGP 11 Kabupaten Tegal merupakan salah satu tugas yang harus dilaksanakan oleh calon guru penggerak. Setelah belajar di modul 1, maka di akhir modul 1/4 ada tugas, yakni diseminasi budaya positif. Jadi saya menyampaikan kepada seluruh warga sekolah atau komunitas pendidikan SD terutama agar menyampaikan ini kurang lebih sampaikan selama 1 jam dan di video pun selama 1 jam. Oleh karena itu terima kasih kepada segenap yang hadir. Tidak ada yang dapat saya berikan kecuali doa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah rahmat kepada panjenengan semua, amin ya rabbal alamin. Diseminasi budaya positif. Apakah Bapak Ibu setuju apabila coba jawab pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju atau tidak? Saya mau tanya Bu Umayyah, pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa atau tidak? Bisa. Komentarnya? Maksudnya relatif singkat, seketika itu saja dia mau. Iya. Setelahnya dalam jangka panjang itu dia kembali lagi seperti sebelumnya, kurang disiplin. Berarti bersifat jangka pendek ya Bu. Tetapi dalam jangka waktu yang panjang itu bisa kemudian kembali pada awalnya, yang artinya efektivitasnya kurang. Oke, itu pendapat dari Bu Umayyah. Yang hadir mirip Bu Umayyah, Bu Muawiyah mirip namanya. Pendapatnya Bu Muawiyah, monggo. Saya kira sama sih yang apa yang ditujukan sama Bu Umayyah, memang setuju seperti itu. Iya. Oke, dari Ustadzul Qawi pendapatnya soal nomor 1 dengan setuju nomor betul. Pemberian hukuman dan siswa kurang setuju. Alasannya? Alasannya itu sifatnya hanya sementara dan mengakibatkan juga ketakutan, disiplin karena takut. Disiplin karena takut luar biasa. Iya. Ada lagi tak? Oke, matur nuwun. Dari sebelah selatan Bu Inayah, barangkali masukannya Bu Ustazah Inayah, Raja Inayah. Apakah panjenengan setuju pemberi pendapat mendisiplinkan siswa? Saya tidak setuju. Setuju. Alasannya? Alasannya nanti kadang dia timbulnya nanti ke depannya ada rasa dendam gitu Terhadap guru ya Bu. Dikhawatirkan seperti itu ya Bu nantinya. malah dia ada perlawanan gitu. Iya. Tidak membuat tambah disiplin. Dia disiplin hanya karena rasa ketakutan aja, nggak dari hati gitu. Betul ya, terima kasih. Saya juga punya pengalaman, walaupun ini ya cerita mungkin ya. Jadi ada seorang guru yang mungkin murid itu mungkin sering disiplinkan. Setiap guru kan pasti maksudnya baik supaya anaknya menjadi baik. Tetapi kemudian karena mungkin si anak tersebut punya dendam ya, ketika sholat jamaah di masjid seperti itu benar itu pernah jadi seperti itu memang. Jadi masuk akal apa yang saya terlepas dengan semuanya. Terima kasih. Untuk soal yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Menurut Bu Iko, gimana Bu? Pendapat Bu? Nomor 2 ya. Setuju nopo mboten? Alasannya nopo? Saya sangat setuju. Tapi nomor 1 juga saya setuju. Iya. Nomor 1 juga saya setuju karena Iya. pemberian hukuman itu kan bisa mendisiplinkan Iya. anak. Hanya Iya. saja hukuman itu tidak keluar dari batas-batas aturan atau prinsip yang ada di sekolahan. Gitu. Iya. Terus juga dari nomor 1 juga saya menurut pendapat saya nih Pak. Jadi hukuman itu kan membuat anak jerah. Iya. Kembali lagi tidak boleh berlebihan lah. Iya. Yang baik aja hukumannya. Kemudian yang kedua untuk pemberian salary ya Pak ya. Salary Iya. juga menurut saya itu bisa meningkatkan anak lah seperti itu Pak. Yang luar biasa dari ilmu
muspik bisa menjawab nomor sik lucu. Monggo nomor 2 Ustaz. Kalau nomor 2 bisa saya setuju buat motivasi biar anak itu tambah semangat belajarnya. Kemudian ada segi positif dan segi negatif. Kalau positif kan mungkin buat tambah semangat, negatifnya kalau misalkan kita belajar tapi nggak ada hadiahnya mungkin agak menurun seperti itu. Itu bisa dilihat. Setuju ya jika guru itu memberikan hadiah yang insya Allah dapat meningkatkan prestasi siswa. Baik Pak Randy, nomor 2 Pak, ini panjenengan gimana? Menurut saya pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi anak. Menurut saya Iya. setuju. Setuju. Kenapa? Itu salah satu anak menjadi prestasi memberikan reward Ini media anak ya. supaya anak itu menjadi bangga dan supaya menjadi anak-anak yang lain itu iri. Aku Iya. pengen seperti dia dapat hadiah dengan cara ya belajar berbeda tadi supaya seperti yang mendapatkan hadiah itu. Wah. Oke, siap Pak Gurnuwun. Kemudian kita beranjak ke nomor 3. Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Mungkin saya mau bertanya kepada Ibu Sekjen Bu Nurah, monggo Bu. Menurut panjenengan gimana? Enggak. Lanjut. Untuk guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Memang seharusnya seperti itu Pak. Setiap apapun permasalahan siswa, kalau kita itu ada mampu menjadi teman untuk memberikan solusi terhadap siswa. Jadi setuju ya Bu? Setuju. Ya. Baik, terima kasih. Ya, singkat Bu Nelly minta jawaban nomor 4 Bu Nelly. Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Bu Nelly, Bu Hajar Nelly, menurut panjenengan. Peran sebagai teman siswa. Menurut saya betul guru itu tidak hanya sebagai pengajar atau pendidik ya, tapi perannya sebagai teman bagi siswa agar siswa itu juga merasa nyaman ketika bersama dengan guru. Iya. Tidak ada rasa takut atau ada rasa wibawa, tapi ada batasannya. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk kita semuanya. Iya. Luar biasa karena panjenengan sudah berperan dalam dunia pendidikan yang mengajar anak-anak SD khususnya, bahkan mungkin ada yang di TPQ, di MDTU, tentunya banyak pengalaman yang panjenengan ketika kita dalam kondisi 4 hal tersebut. Tentunya kita punya penilaian yang sendiri-sendiri seperti itu. Ya, silakan masuk Ustaz. Terima kasih. Silakan duduk sebelah sini boleh Ustaz. Di depan sama Bu Ani. Ya. Terima kasih. Apa itu budaya positif? Perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ya, positif mentionnya seperti ini. Jadi ini kan terkait dengan budaya positif. Jadi bagaimana kita bisa mewujudkan sebagai guru ya, dan tentunya sebagai komunitas belajar di SDN Kampung 2 khususnya ya, dan juga tentunya di KPPAI juga di SD 3 seperti itu. Budaya positif perwujudan dari nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Itu perlu kita bahas bersama. Konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif ada disiplin positif ya, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, kemudian segitiga restitusi. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas 6 hal ya budaya positif itu sendiri, kemudian di bawahnya nanti tentang motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, dan segitiga restitusi. Itu konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Coba Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan, cobalah buka ya Ustaz Inam dengan Ustaz Towi ya, kemudian Mas Randy Pak itu dengan Pak Dadi ya. Nanti
Bu Ika dengan Bu Muawiyah, Bu Neli dengan Bu Umayyah, ya, Pak Musbik dengan Bu Nurrahmah, orang kental ya, Bu Inayah, ya. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda dikepalkan, silakan mau kiri atau kanan, ya. Kiri silakan boleh, kanan boleh, salah satu saja. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda, ya. Teman Anda boleh mengunjung, menghadir, menggoda, bahkan menawari Anda dengan uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Silakan berpasang-pasangan. Saudara-saudara, ya, siapa gantian loh? Yang meninggal siapa dulu? Misalnya Bu Umayyah, Bu ini dulu. Bu Umayyah mencoba untuk membukanya. Komentar dari salah satu panjenengan terkait dengan tadi, apa makna yang terkandung di dalamnya dari yang tadi? Silakan. Yang memberikan komentar siapa? Bu Umayyah kayaknya ini ada ketahuan mau berkomentar. Terketemu. Ustaz Inam ada komentar? Ketika menginginkan dunia, maka itu dengan ilmu. Ketika menginginkan akhirat, maka dengan ilmu. Yang boleh semuanya itu dengan ilmu. Pokoknya kan. Bu Ustaz Inayah, komentarnya? Sesuai dengan Asmaul Husna Al-Qawi ya. Iya, Al-Qawi. Kuat, berarti kita harus mempunyai jiwa dan fisik yang kuat dalam menghadapi segala sesuatu masalah ya. Iya. Jadi harus kuat, memegang teguh, jangan sampai Goyang. tergoyah atau tercoreng lah kayak gitu. Jadi kita harus kuat bahwa pendirian kita itu benar fokus hanya kepada Allah lah gitu ya. Oke. Walaupun dibujuk, walaupun dihadik, walaupun digoda, walaupun dihina, jabatan iya. Bahkan ditawari jabatan dan harta benda ya, benar Bu Iko itu. Baik, terima kasih komentarnya. Ada lagi komentar barangkali? Pak Rendi komentarnya? Nggak ada. Sebelumnya ada komentar? Nggak ada ya. Baik, terima kasih ya. Jadi betul disampaikan oleh Ustaz Inam juga Ustazah Inayah tadi ya, bahwa ketika kita diberikan amanah ya Bu ya, maka amanah itu harus kita jaga apapun yang terjadi. Walaupun dibujuk, dirayu, bahkan dihina-hina. Seperti ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan amanah Islam, disampaikan dakwah itu kepada umatnya, maka kemudian di sana ada yang menerima, ada yang menolak. Sedikit yang menerima, banyak yang menolak. Maka Rasulullah SAW tetap teguh memegang agamanya, walaupun ditawari harta benda, ditawari wanita-wanita cantik, bahkan jumlahnya ribuan. Rasulullah tidak goyah sama sekali. Dia tetap menggenggam agamanya dan tidak sedikit melepaskannya. Ya, itu yang terjadi. Jadi benar, walaupun ada tawaran harta benda, jabatan dan sebagainya, selama itu sesuatu yang prinsip harus kita pegang secara sama seperti panjenengan ketika menggenggam ada emas 10 gram. Panjenengan genggam dalam tangan panjenengan, ya meskipun teman panjenengan merayu, mengiming-imingi, tapi karena itu sesuatu yang sangat berharga untuk panjenengan, maka tidak akan melepaskannya. Nah, seperti itu. Terima kasih. Pergeseran paradigma teori kontrol menurut Dr. William Glasser, ya ini menggunakan penulis luar negeri ya. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi dalam anak-anak guru itu kan pasti bagaimana caranya bisa mengontrol murid ya Bu ya, supaya murid tertib. Contoh tadi saya kan udah lama masuk kelasnya paling kelas 6 kalau ada praktek ya Bu ya. Ketika saya masuk dari kelas 2 kelasnya Bu Widi ya, karena Bu Widi sedang di kelas saya masuk kelas itu luar biasa riuh ya. Padahal ada anak saya sendiri di situ Al-Husna.
Kalau pakai soal matematika supaya tidak berdebat luar biasa. Artinya setiap guru pasti punya keinginan bagaimana supaya bisa mengontrol muridnya, supaya murid itu antang, supaya murid gue benar, supaya murid gue pintar, gitu ya. Itu ilusi kita. Semua guru pasti seperti itu. Pengen lebih kelas, muridnya nurut, ya bisa menerima pelajaran, ketika disampaikan materi mendengarkan, ya tertib dan lain sebagainya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Jadi ada juga guru yang berangan-angan bahwa ketika ia memberikan kritik kepada siswanya, ya kepada orang, membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakternya. Jadi satu sisi menjadikan orang atau bahkan murid kita merasa bersalah, satu sisi mencoba untuk menguatkan karakter dia dengan kritik yang kita sampaikan, dengan ini kritik yang membangunkan seperti itu. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, semua penguatan biasanya kan nanti ada aturan sekolah ya Bu ya. Ada tata tertib sekolah ya, supaya siswa bisa mematuhinya kan. Ya, biasanya kepala sekolah dengan guru membuat tata tertib itu ya Bu ya. Tata tertib itu dibuat oleh sekolah, kemudian untuk dilaksanakan oleh siswa-siswi kita di kelas, di sekolah. Ya, berharap bahwa semua apa yang kita lakukan yang bersifat positif itu efektif dan bermanfaat untuk siswa-siswi kita. Ya sudah kita. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tadi mungkin yang jadi kesimpulannya Bu Iko dan lain sebagainya ya. Orang dewasa punya hak untuk memaksa, perlu sekali ya Bu, supaya anaknya disiplin misalnya ya, dengan menghukum misalnya ya Bu. Kan iya setiap guru seperti itu, wajar ya punya pemikiran seperti itu, karena pengennya ketika mengajar apa yang kita bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya. Kira-kira kita mengubah orang lain supaya pandangannya sama dengan kita mudah atau gampang? Sulit. Ya. Ya, sulit. Ya. Itu yang stimulus responnya. Kalau teori kontrolnya atau pilihan kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Ya, kalau yang paradigma stimulus responnya adalah kita mencoba mengubah orang ya agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita punya program misalnya. Kita menginginkan semua orang mengikuti program kita. Kan kayak gitu ya. Baiknya saya misalnya punya visi saya religius, alam mulia, berprestasi, cinta lingkungan. Saya ingin apa yang jadi ide saya harus diikuti gitu ya, kayak gitu ya. Tetapi kan zaman sekarang tidak seperti itu. Artinya semua harus dimusyawarahkan ya. Harus saya punya visi seperti ini, bagaimana Bapak Ibu? Kan kayak gitu ya. Ya, kami tawarkan. Pada saat kemarin gagasan terkait dengan visi guru penggerak sudah saya sampaikan kepada mereka dan respon mereka sangat bagus kemarin ya. Kemarin juga lengkap, guru-gurunya juga lengkap. Mereka memberikan komentar-komentar positif tentang visi yang digagas oleh saya sebagai guru penggerak, disampaikan kepada semua guru-guru. Ya, artinya walaupun itu baik, tetapi harus kita sampaikan kepada mereka. Kita berikan pilihan-pilihan. Kita mencoba untuk menampung bagaimana pendapat panjenengan. Seperti tadi di awal, ketika memahami suatu teks, berkonteksnya seperti apa, kemudian kita sampaikan kepada yang lainnya, apakah ini baik atau tidak baik. Ya, walaupun mungkin menurut kita baik, ya, menurut saya misalnya sebagai CGP religius ini baik, tapi belum tentu menurut yang lainnya. Bisa jadi mereka punya pandangan, alhamdulillah diajarkan kamu dulu memang sudah menjadi ciri khasnya dari religius. Ya, karena dari pagi sampai pulang itu selalu diputar dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Contoh pagi Bu Muawiyah sudah standing gerbang untuk menunggu anak-anak masuk, menyalami, mempersilahkan mereka masuk. Ya, Bu Iko sudah siap baca Quran. Ya, di 6:30-nya Bu Ike
sudah siap dengan anak-anaknya membersihkan halaman. Begitu masuk kelas, Bu Ani mempersiapkan anak-anak membuka dengan sholawatan. Pak Redi dengan mencopatannya, maju siji mencopatannya. Karena setiap buka itu dengan mencopat Bu Umayyah. Pak Redi, makanya ya wajar juga. Aku juga wajar, karena sudah menjadi budaya, kebiasaan. Untung yang diajar oleh Pak Redi bisa mencopat. Si diajar bukunya Qurannya apa? Si diajar buku bersih lingkungan. Si diajar Bu Mawiyah disiplin. Ya, yang diajar Bu Ani sholawatannya apa? Sampai ada murid Kambangan 2 ketika mengikuti lomba catur kosadin itu baca sholawat terus, sholawat Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina al-Fatihah. Ya lawan itu dia. Tadi menang juara siji. Sholawat terus. Ya. Pak Musmik dengan bironya, ya, Pak Doni dengan bahasa Inggrisnya, ya, Ustadz Gawi dengan agamanya dan seterusnya. Itu harus disampaikan, kemudian dimusyawarahkan, kemudian diputuskan secara bersama-sama. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini kan paradigma seperti itu ya. Ketika melihat anak, oh ini kadang-kadang ada. Kalau Amerika tidak ada adanya Amerika, ya. Orang Mesir tidak ada adanya orang Arab seperti itu. Insya Allah tidak ada. Kalau orang berpikirnya, orang dulu berpikirnya positif tidak ada. Tapi yang berpikirnya mungkin negatif, begitu lah. Bilang si Joglo itu Ustaz ini orang kan ada seperti itu. Tetapi kita sebagai orang yang modern, yang pernah belajar dari kecil, ya, bahasa Indonesia, PPKN, ya, matematika, IPS, IPA, kita tahu bahwa semua anak itu sebenarnya punya bakat. Di pendidikan guru penggerak ini adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, ya, serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa memberikan sodokan, ancaman, atau dengan hukuman. Mungkin puas daripada karena hal-hal yang lainnya. Ini kecil banget ya. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Berdasarkan bagian di atas, ya, berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak terencana, bersifat satu arah, tanpa terencana. Bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar, ya. Ini harus konsekuensi. Konsekuensi bersifat rencana, sudah disepakati bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Ya. Yang ketiga restitusi. Ini penulisannya saya kontrol. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Ya. Bapak Ibu coba kita sama-sama paham saya tadi, ya. Jadi hukuman itu, ya, menurut teori ini adalah sesuatu yang tidak berencana, ya, bersifat satu arah, triasnya berubah berarti ya. Ya, tanpa rencana, bisa berubah hukuman fisik. Oh, zaman sekarang kan nggak ada guru yang fisik ya. Ya, zaman dulu mungkin ada, ya, yang mungkin karena pada zaman itu kan perpindahan ya dari kolonial ke kemerdekaan ya, dari zaman penjajahan ke zaman kemerdekaan ya, pada itu masih wajar kan. Tapi ketika diajar, ya ada yang sampaikan saya. Ya itu ada undang-undang melaporkan. Iya, iya. Jadi di antaranya ada itu ya, ada undang-undang HAM ya dan sebagainya. Jadi itu, jadi terkait dengan hukuman tadi. Ya. Jadi ada yang sifatnya fisik, ya mungkin sing ada mungkin nyimit ya bu, Nyentil. centil ya, apa namanya centil ya, centil ya, nyimit mesin, atau mungkin ada yang rambutnya cap gitu ya, coba dulu soalnya ya, rambutnya ditutup gitu ya, itu sifatnya fisik. Ada juga yang sifatnya kata-kata yang kasar, seperti itu ya. Contohkan kata kasar boleh contohkan ya. Kemudian konsekuensi bisa berencana, ya, bersifat berencana, sudah disepakati bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Ya, jadi dari
dari kita sebagai guru dari sekolah ya membuat konsekuensi kemudian disampaikan kepada murid-murid kita. Kemudian yang ketiga adalah restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Ya, jadi kalau kita melihat tiga teori ini, ya, hukuman, konsekuensi, restitusi, mana yang lebih baik menurut Bu Maya? Restitusi. Ya, alasannya Bu? Alasannya beri kesempatan kepada anak karena setiap anak punya kesempatan untuk memperbaiki diri sendiri. Iya. Melalui proses Iya. dan merasa mau juga merasa Iya. mungkin di lingkungan keluarga. Iya. Jadi restitusi ini, ya mungkin menurut Bu Maya paling baik ya, baik itu diterapkan di sekolah ya dengan murid kita, bahkan di rumah Bu ya, bahkan ketika pimpinan dengan yang dipimpinnya ya Bu. Jadi restitusi ini bersifat terbuka ya Bu. Ya. Anak kan mengontrol diri sendiri. Iya. Dan lagi tetap kita arahkan bahwa Iya. itu memang kurang baik. Jadi anak biar berpikir bagaimana cara memperbaiki agar tidak terulang lagi seperti itu. Diberi kesempatan untuk memperbaiki diri sendiri. Iya. Lalu kebiasaan. Iya. Sehingga dari kebiasaan menjadi budaya Iya. di sekolah. Akhirnya bisa diterapkan di lingkungan sekitar baik di luar sekolah, terutama di keluarga sendiri. Ya. Jadi menurut Bu Maya restitusi ya, terima kasih. Barangkali Ustazah ada mau pilih yang mana? Antara Ini tiga kan ada hukuman, konsekuensi, restitusi. kaitannya itu memang ada tiga pendampingan keluarga. Artinya restitusi itu sendiri memang membebaskan katakanlah berpikir segala macam itu anak. Artinya mandiri anak. Jadi yang kedua itu adanya hukuman karena misalnya si anak itu melakukan kesalahan itu artinya hukuman. Memang kaitan hukuman itu artinya ada sendiri dari kita sendiri ada sampaikan bahkan sampaikan gewer anak itu bahkan jadi dan kenapa ada hukuman itu kaitannya yang poin kedua itu artinya konsekuensinya melakukan kesalahan. Ya cukup. Baik, terima kasih Ustazah. Bu Iko ada masukan supaya tiga saya tiga pendapat ya Bu Maya. Bu Maya restitusi, saya mungkin tadi semuanya ya. Bu Iko Baik, menurut saya dari hukuman, konsekuensi dan restitusi itu saling ada hubungannya, saling berkaitan dari ketiganya. Yang pertama hukuman itu diberikan kepada siswa yang sesuai dengan konsekuensinya. Setelah misalkan otomatis ada hukumannya. Tapi kembali lagi pada zaman sekarang kan hukumannya lebih ke arah yang mendidik ya. Mendidik tapi mampu membuat juga peserta didik seperti itu. Nah selanjutnya setelah diberi hukuman akhirnya siswa bisa berpikir untuk lebih disiplin dan tanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukannya, sehingga ada yang namanya restitusi, yaitu memperbaiki kesalahan mereka. Jadi akhirnya karena mereka itu tahu bahwa jika melakukan kesalahan itu ada konsekuensinya, maka itu kan jadi pertimbangan peserta didik untuk tidak melakukan kesalahan lagi seperti itu. Baik, terima kasih luar biasa ya masukan-masukannya. Namanya sudah diambil kemudian penilaiannya terhadap tiga hari ini terkait dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Baik, terima kasih. Nah, coba panjenengan nilai konsekuensi atau hukuman. Jadi jawaban panjenengan apakah konsekuensi atau hukuman? Nomor satu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Oke. Ya. Nomor dua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Hukuman. Ada yang konsekuensi apa? Saya ada hukuman yang membersihkan yang dibuatnya meja tulis. Konsekuensi. Ya, silakan.
Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya. Berjemur di lapangan basket pukul 12.00 siang karena mengobrol dengan temannya. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Iya, hukuman ya. Iya. Ya itu silakan panjenengan nilai ya. Baik, terima kasih. Yang pertama dihukum oleh penghargaan. Ya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan hukum, motivasi dari dalam diri intrinsik. Ya, coba dari tulisan ini ada yang berpendapat? Bu Naya mungkin monggo. Iya, terkait dengan dihukum oleh penghargaan. Iya. Iya. Penghargaan itu efektif atau tidak efektif? Ya efektif. Efektif. Iya. Biar anak itu apa ya, belajar disiplin lah. Iya. Oke. Penghargaan merusak hubungan atau menjaga hubungan? Penghargaan. Penghargaan itu menjaga. Menjaga. Oke. Sekarang ada Bu Nurul Nois ya. Penghargaan menambah kualitas atau menurunkan kualitas? Menambah kualitas. Penghargaan menghidupkan kreativitas atau mematikan kreativitas? Menghidupkan kreativitas. Penghargaan itu termasuk hukuman atau bukan? Bukan ya? Iya. Motivasi dan diri sendiri intrinsiknya. Oke. Mengapa keyakinan kelas bukan jadi di dalam disiplin kelas ini lebih cenderung kepada keyakinan kelas? Saya mau bertanya, mengapa menggunakan keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ustaz Gawi, bagaimana jawab? Kalau keyakinan Iya. kelas, Iya. keyakinan itu timbul dari dalam ya. luar. Kalau peraturan kan dibuat oleh manusia berarti timbul dari luar. Maka lebih lebih dari keyakinan kelas karena timbul dari berbeda dari dalam yang hubungannya internal dirinya sendiri untuk menguatkan keyakinan untuk diri sendiri. Sementara luar biasa. Bu Neti tertulis keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Mengatur dengan apa sih bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Ya tidak apa. Ya tidak apa. Ustaz Muawiyah. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Iya. Mungkin sama ya sih ya. Cuman kalau dibilang peraturan ada aturan. Nanti takutnya si anak itu apa namanya hanya ada imbauan tok terus dia mengikuti. Tapi kalau keyakinan kan itu dari dalam memang dari kayak kata Pak Ustadz. Itu memang keyakinan itu dari jalan. Tapi kalau ada peraturan kan otomatis si anak aturannya. Nah saat itu toh saat yang dilaksanakan itu nanti berikutnya tidak akan meyakini bahwa itu sebagai peraturan. Baik, terima kasih. Luar biasa. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Saya minta jawaban
dari Pak Reddy. Pak Reddy, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Ya. Iya, enggak sekarang. Mengapa kita perlu memakai helm Iya. saat kita berkendara? Iya. Mengapa? Dikarenakan satu, untuk keselamatan, ya Pak, Ya. untuk diri sendiri dan melindungi ya. Ya, salah satunya itu untuk melindungi diri sendiri Iya. dalam berkendara dan menaati peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan polisi lalu lintas. Oke, terima kasih Mas Nuwun. Ya, yang kedua, memiliki peraturan tentang penggunaan masker. ya. Bu Ike, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Karena Iya. misalkan kita ya, untuk melindungi diri dan orang lain juga. Iya. Misalkan dulu pas zamannya corona itu diwajibkan ya, Iya. tapi sekarang sudah tidak. Iya. Nah, ya untuk menjaga kesehatan diri sendiri, menggunakan masker, mencuci tangan. Iya. Apalagi kalau kita sedang berkendara, Iya. banyak udara ya, debunya udaranya kurang sehat, berdebu. Itu kayaknya wajib memakai masker. Iya. Mencuci tangan setiap saat, apalagi sebelum kita makan. Gitu, Pak. Jadi, Intinya melindungi diri melindungi. dan melindungi diri sendiri Melindungi dan diri juga orang lain. dan Maaf, di orang lain ya. Iya, sama benar. kayak lagi batuk ini saya biasanya pakai masker, ini nggak pakai ya Pak. Biasanya saya pakai, mohon maaf ya. Iya, biasanya pakai. Iya. Nggak pakai iya. Ya. Iya. Dan batuk harusnya memakai masker. Iya. Baik, terima kasih. Jadi dua-duanya untuk keselamatan ya, Pak Reddy ya. Keselamatan diri sendiri dan juga keselamatan orang lain ya. Terutama Mas kalau helm diri sendiri ya, Mas. Helm itu keselamatan diri kita sendiri ya, Mas. Iya. Kalau masker Aku setiap hari biasa pakai masker ya. ketika wajib ya masker ya. Yang nggak pakai masker hukum ya. Minimal ya ibu itu suruh baca Pancasila ya dulu ya. Dulu iya. Dulu kok ya. Iya. Dengan Bu Ayu. Operasi Pernah suruh baca Pancasila. nyanyi Indonesia Raya. Iya. Menjadikan lagu Indonesia Raya yang mana ya. Baik, terima kasih. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa bersifat universal. Ini tadi disampaikan oleh panjenengan semuanya ya. Jadi keyakinan kelas itu disepakati antara guru dengan siswa ya, siswa dengan siswa ya. Jadi murni dari siswa bahkan ya Bu. Kemudian dimusyawarahkan bareng dengan guru. Seperti itu. Peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Dari atas ke bawah. Jadi dari pas sekolah guru ke bawah gitu ya Bu ya. Pasal dari atas lagi seperti itu. Kita cepat karena hampir 1 jam ya. Prosedur pembentukan keyakinan kelas nanti Pak bisa praktekkan di kelas masing-masing. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid-murid sekolah kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Seperti kemarin yang saya juga praktekkan di kelas 6 ya Bu Ike ya, di kelas Bu Ike. Seperti itu. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis. Mungkin saya sebagai guru sudah kemarin di kelas ya Bu Muamiyah ya. Itu sebagai para sekolah mungkin belum. Harusnya kan pendapat itu dari guru, dari siswa wali murid juga ya, dari guru, dari wali siswa, dari murid juga ya. Tapi kita sudah betul menawarin dia Bu ya. Contoh ketika kita mau karnaval kemarin, kita melibatkan guru, PTK, wali murid yang mewaris majelis wali murid juga siswa semuanya kita libatkan semuanya ya sehingga menjadi enak nyaman di papan tulis atau di kertas besar, kertas ukuran poster di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat ya tadi kemarin coba kita seperti itu. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif ya. Contoh kalimat negatif menjadi positif bagaimana Bu Kaji Nurrohman? Kan menggantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya?
misalnya dilarang membuang sampah sembarangan, misalnya itu kalimat negatif dan ada minusnya. Nah, kalau kita mau mengganti menjadi kalimat positif seperti apa? Buanglah sampah. Nah, seperti itu. Contoh, tidak boleh makan dan minum di kelas dalam waktu pembelajaran. Positifnya? Makan dan minum di luar ruangan. Iya. Dan di jam di luar jam. Berarti ya betul. Jadi dan jelas kan namanya anak-anak kan apa adanya Bu. Tidak boleh nyontek ketika belajarnya kan. Tidak boleh makan di dalam kelas ketika belajar itu ya. Namanya anak-anak itu ketika kita mempunyai kelas. Kenapa? Saya tahu karena saya praktek dari kemarin seperti itu kenyataannya. Jadi anak-anak itu apa ada yang tulis? Ya tidak boleh apa namanya tidak boleh bersih ketika dulu menerangkan gitu ya. Itu kalimat-kalimat negatif kan. Nah kita dirubah menjadi kalimat positif. Tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Ya, yang kelima tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun 3-7 keyakinan, meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya keyakinan kelas ditambah di dinding kelas. Mungkin itu nanti ya Bu Ike ya, nanti keyakinan kelas yang coba kemarin kita buat nanti kita masukkan dalam kertas ya. Nanti mungkin nanti ketika nanti berkesempatan lagi ke kelas. Ini contoh keyakinan kelas yang saya kemarin coba praktekkan di kelas 6 ya Bu Ike ya. Ini yang moto Bu Ike ya, yang video juga Bu Ike kemarin ya. Ini kemarin, ini kami mencoba untuk berdialog dengan siswa, kemudian bersama-sama membuat keyakinan. Jadi di era sekarang itu sekolah dianjurkan menggunakan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Tadi di awal disebutkan bahwa peraturan kelas itu sifatnya dari atas ke bawah, tetapi kalau keyakinan kelas itu bersama-sama membuatnya, guru dengan siswa, siswa dengan guru gitu ya, siswa dengan siswa. Itu membuat keyakinan kelas. Itu era pendidikan zaman sekarang seperti itu. Jadi silakan panjenengan ya, bahkan dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 silakan sudah mempraktikkan ini. Bagaimana membuat keyakinan kelas bersama-sama dengan murid-murid panjenengan. Ya, panjenengan mungkin hanya memberikan gambaran awalnya, kemudian nanti panjenengan misalnya menyebarkan kertas post-it misalnya yang Muawiyah ya, dibagi, tapi dijelaskan dulu pertama tentang keyakinan kelas, tentang disiplin positif seperti apa, tentang keyakinan kelas seperti apa, dijelaskan supaya mereka paham dulu. Setelah mereka paham, kemudian kita beri kertas supaya mereka mengisi sendiri seperti apa yang mau mereka isi. Ini kemarin kita laksanakan ya, ketika anak maju mengumpulkan keyakinan kelas. Nah ini ya, boleh terlihat hasilnya. Nah ini hasilnya kemarin. Ini kemarin saya minta kepada salah seorang anak Mbak Raya ya untuk menuliskan kemarin keyakinan kelas 6 SDNK Mangga 2. Kelas 6 nya ini ya, kalau kelas 5, 4 belum tentu sama kan, seperti itu ya. Tapi kemarin saya ambil 10 di antaranya. Ini dari mereka sendiri, bukan dari saya. Mereka menulis, memang ada di antara mereka yang menggunakan kalimat negatif dulu. Ya misalnya jangan datang apa itu kan, maka kita luruskan jadi kalimat positif. Datang ke sekolah tepat waktu, kita luruskan. Kemudian menjaga ketertiban kelas. Ya, jadi misalkan jangan main di kelas gitu kan, kita dirubah menjadi kalimat positif. Menghargai teman, ya. Kemudian murid memperhatikan saat guru sedang menerangkan, ya. Kan kalau bahasa mereka kan tidak boleh ngobrol gitu ya. Saat guru menerangkan itu bukannya ya. Kita luruskan kalimatnya menjadi misalnya, boleh yang lainnya. Ya, kalau ini kan menurut kami dengan kelas 6 ya, kesepakatannya saya dan teman seperti ini kemarin ya. Murid memperhatikan saat guru sedang menerangkan, mengerjakan tugas sendiri saat ulangan dan ujian. Kan kalau dari mereka kan tidak boleh nyontek temannya gitu kan. Bahasa yang benar seperti itu. Kemudian kita ganti menjadi kalimat positif, mengerjakan tugas sendiri saat ulangan dan ujian. Makan dan minum di luar kelas dan di luar jam pelajaran. Mereka ada simulasinya ya Bu. Ada bima yang makan di kelas ya. Kemudian iya. Kemudian ada juga yang terlambat kepada Mas Jandri ya. Sayangnya videonya hilang. Untung saya punya rekamannya dari Bu Ike. Jadi video dari Mas Jandri, rekamannya siapa Mbak Raya ketika kami berdialog di kantor itu
Ternyata belum terkirim ya pada dia. Untungnya saya punya rekaman di buku. Akhirnya apa? Rekaman, foto, pakainya rekaman gitu. Jadi bunyinya cuma rekaman Pak. Videonya tidak ada. Kalau gambar lengkap, ya. Makan dan minum di luar, ya, di luar kelas dan di luar jam pelajaran. Ya monggo. Aturannya bisa terserah ya. Bukan aturan ya, keyakinan kelas ya. Terserah monggo. Terserah keyakinan kelas pelajaran seperti apa. Yang penting itu muncul dari mereka. Ya, kemudian kita mungkin yang meluruskan bagian negatif positif di Maya ya, mungkin seperti itu. Kemudian menjaga kebersihan kelas, membuang sampah pada tempatnya, sopan santun pada semua, menghormati tamu. Ya, mungkin yang 10 mungkin saya minta kepada anak-anak. Kalau sepakat saya sampai pada anak-anak, iya ternyata memang alhamdulillah kita juga dinilai oleh pengajar praktik kita ya. Pak Widi itu alhamdulillah anak SD Tambangan 2 ini ketika ada tamu mereka nyalami ya alhamdulillah. Tapi nggak tahu tadi Bu Maya sama Bu Neta lagi ada bener Bu yang lain tidak jadi yang pangapunten ya mungkin pelayanan kami kurang kepada tamu-tamu kami yang mohon maaf ya. Kemudian 5 posisi kontrol guru saya singkat saja karena sudah mungkin sudah mau absen ya Bu ya. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ini nih, penghukum menghadir, menunjuk-nunjuk, menyakiti, pinggir. Ya, pembuat merasa bersalah, berceramah dengan mengatakan seharusnya kamu, bapak kecewa bisa seperti ibu kecewa gitu ya misalnya. Sebagai teman, guru bersifat ramah membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ya, dampak penghukum memulai kesalahan 2 kali, betul tadi saya tadi pertama kali. Bersifat sementara ya Bu Maya. Berpikir lain mana ya Bu ya, betul. Memulai kesalahan berulang kali, perilaku menjadi agresif, menjadi kasar ya. Kemudian membuat bersalah, dampaknya rendah diri, merasa rendah diri, rendah diri gitu loh. Merasa gagal dan tidak berani ya, bikin yuk, yakin ibu guru ya, yakin Pak Guru gitu loh Bu Ani ya. Kan seperti itu ya Bu Ani ya. Menjadi teman. Karena posisi kita sebagai teman itu seperti itu, menjadi anak lemah. Tidak mandiri, dituntut terus ya kayak badan dewek sih. Ya namanya badan kan beda. Contoh, dulu kelas 1, 2 SMA saya sekelas gak ada temennya Bu. Saya pengen terus saya, kelas 1, 2 SMA. Saya kelas terus bagian dewek, punya orang terbesar orang penak Bu. Kan cuma sendiri. Jadi dia pernah punya izin loh. Tapi kan ada orang lain kan, saya cuek kan bismillah. Akhirnya lain sih, kelas dulu kan menurut batin dewek KB, mungkin pinter-pinter KB ya. Akhirnya apa menurut? Ya, sebentar lagi ya. Oke. Pemantau menghitung dan mengukur, manajer mengajukan pertanyaan ini yang paling bagus ya. Minimal memantau ya, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Tetapi yang paling baik adalah manajer mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri sendiri. Sekedar untuk GPAI monggo dipersilakan apa? Nanti beliau sebelah sini saja. Iya, silakan. Oke, sebentar gitu. Atau nomor ibu. Iya. Suun gitu, sebentar. Ini pilih absen di situ ya. Sedikit lagi saya selesai. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, kebutuhan manusia itu kita hidup, kita bekerja, supaya bisa bertahan hidup ya Bu. Karena itu survival. Yang kedua cinta dan kasih sayang, love and belonging bahasa Inggrisnya. Yang ketiga kebebasan. Matur nuwun Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebebasan hidup. Yang keempat kesenangan fun. Yang kelima kepuasan power. Ya. Nah contohnya nih, aku senang main jajan dengan Bapak seru. Bapak kejar aku karena Pak Guru saya kan gitu. Mungkin kalau bahasa aku senang main jajan dengan Bu Muawiyah, seru sekali. Ya, Bu Guru kejar aku karena Bu Guru sayang aku. Aku hebat kan, bisa bikin Bu Guru Muawiyah kejar aku gitu ya. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas pengennya dolanan terus. Dunia berkualitas. Coba, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Saya mau tanya Bu Muawiyah. Orang tua. Orang tua, oke. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang penting dalam hidup Anda, Pak Rendi? Kewajiban. Apa lagi Mas? Nilai
kebajikan. Kebajikan apa? Apa yang penting Yang dalam penting dalam hidup? hidup Anda. Nilainya Nilai apa? kebajikan Nilai dalam hidup. apa ya? Iya. Apa menghormati apa menghargai? Ya, menghormati sesama manusia dan Sama. orang tua. Oke, terima kasih. Mas Dandi, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda sendiri? Pak Dandi. Kalau Anda menjadi orang yang Leadership ya. Kepemimpinan. Kayak gitu. Oke. Berikutnya Bu Iko, apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? pencapaian. Dia bisa bergabung dengan Alhamdulillah. Pak Muslim, apa pekerjaan ideal bagi Anda? Pekerjaan. Apa pekerjaan paling ideal? Latih David. Yang bisa menyenangkan orang lain. Oke, luar biasa. Khairunas ya, Khairunas. Oke. Ustaz Muawiyah, ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Aku nangis kayak Bu Ika. Kenapa? Kan saya jadi ingat. Oh. Saya jadi ingat Gitu, gitu. tentang menceritakan bagaimana perjalanan hidup Iya. Anda di mana Anda merasakan itu titik puncak kehidupan Anda dalam meraih cita-cita yang belum tercapai. Iya. Sehingga kami merasa yang diinginkan tercapai, akhirnya bahagia dengan mencucurkan air mata. Oke, Jos, terima kasih. And Bu Ika terakhir, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Bermakna. Bermakna. Paling Yang paling bermakna masih mau berpikir. mencintai imam. menurut saya Iya. Kita imam apa adanya. Tuh kan? Tadi kayak gitu kemarin kayak gitu Bapak. Iya. Jangan mengulangi air mata dulu. Gila iya. saya pernah diceng-ceng. Iya. Iya. Ya, yang paling bermakna adalah kehidupan saya mempunyai pasangan yang alhamdulillah bisa menuntun saya. Amin. Ya. Bu Andi dong. Yang lebih baik. Amin. Yang dulunya saya kurang begitu paham, tidak. Iya. Ya, alhamdulillah suami saya menuntun saya untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Dan kami menemukan sosok seorang guru panutan Yesus Alaihi Wasallam. Itu anugerah. Iya. Tepuk tangan untuk Ika. Matur. Iya, sudah. Terima kasih Bu Ika dan semuanya ya. Jangan nangis. Ada lagi Pak, maaf ada lagi satu lagi. Ulang juga nggak mau ulangi apa? Dulang mana nggak apa-apa. Sebelum saya pindah ke sini, Iya. saya namanya Wiyata ya Pak, mengalami kehidupan perjalanan Wiyata Bakti itu sangat luar biasa. Kesabaran kita sangat diuji. Hampir putus asa karena setelah beberapa tahun mengabdi, ya Allah saya ya tergeser, belum rezeki. Setiap mendaftar CPNS hampir terus Pak. Hampir masuk ya. Hampir ya sudah sampai SKB ya, beberapa kali SKB tapi ternyata belum rezeki. Sampai akhirnya pada tahun 2020 atau berapa itu di SD lama saya kedatangan 2 PNS, 2 Wiyata Bakti tersingkir, termasuk saya dan Pak Wandi. Iya. Saya hampir tidak berpikir untuk pindah sekolah. Iya. Saya ingin keluar, saya putus asa Pak. Dan saya minta pendapat keluarga, katanya teruskan, tapi mengingat kondisi anak saya masih kecil, tidak ada yang ngomong, mau diasuh orang lain tidak boleh sama bapak saya. Sudah saya titipkan, saya ngajar, saya ditelepon, Ika anaknya begini-begini, saya tidak pulang Pak, ketika alias itu kecil. Akhirnya saya istikharah, ternyata alhamdulillah saya telepon Pak Alimi, saya ingin keluar. Pak Alimi menawarkan di sini ada lowongan dan saya di sini dipertemukan dengan orang-orang yang sangat luar biasa baik. Saya sangat bahagia dipertemukan dengan keluarga Kantonan 2, termasuk Bapak. Tepuk tangannya mana? Kita Yeay.
ini dari dalam hati ya. Artinya memang pengalaman beliau ya, beliau bisa mengungkapkan ya Bu Adi lah, Bu Adi apa yang paling bermakna dari hidup Anda Bu Adi? Mas Ani. Mas Andi, Suaranya lagi nggak ada. Cuin baik. Ya, bermakna saya bisa mewujudkan cita-cita mama. Tuh kan? Tepuk tangan untuk Bu Adi, luar biasa. Sedikit lagi sebelum selesai, ini segitiga restitusi yang tentunya sudah banyak belajar dari guru penggerak sebelumnya ya. Yang pertama, ketika menghadapi permasalahan sama seperti stimulan kemarin dengan Mbak Raya dengan Mas Bima ya. Ketika Mbak Raya terlambat misalnya ya, kita harus menstabilkan identitas. Caranya bagaimana? Kita membuat pertanyaan-pertanyaan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita membuat dia itu stabil identitasnya. Jangan langsung, bisa nih, jangan. Tapi kita tanya, kenapa sih kamu bisa terlambat? Sebabnya apa sih? Nanti pasti dia akan bercerita. Oh, Pak Farun, mungkin saya itu ibu dagang misalnya ya. Sehingga setiap pagi itu saya bantu ibunya gorengan dari ibu misalnya, atau membantu mengantarkan diri ke pasar misalnya. Ya. Dan pasti punya alasan anak itu. Makanya kita harus stabilkan dia. Ketika sekali lagi, ketika contoh kemarin kan Mbak Raya juga nangis ya, karena pengen ikut tongkat ya Mas, senam tongkat ya Mas ya. Maka yang paling baik kita bertanya, bisa nangis Mas. Dia menjelaskan begini, karena guru kelas enamnya dia yang paling paham kan, karena mungkin langsung berdialog dengan Mbak Raya ya. Kemudian menyampaikan pada Pak Randy, menyampaikan pada Bu Lidi gitu ya, supaya anak menjadi nyaman ya. Jangan sampai anak monolog justru mentalnya menjadi jangan itu ya, itu jangan sampai, itu harus kita jaga. Dan bukan hanya monolog, ketika dalam keseharian, ketika anak kita punya permasalahan, kita memberikan pertanyaan kepada mereka. Kemudian setelah itu validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kita bertanya pada mereka. Kita juga bertanya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau kita bertanya, kira-kira solusinya apa ya biar kamu gak terlambat misalnya? Kira-kira solusinya apa ya biar kamu hemat tetap melu, kemudian lomba tetap menang gitu. Kita mungkin bisa bertanya kepada mereka. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Contohnya, misalnya kasusnya Mbak Raya kemarin ya, waktu terlambat ternyata dia orang tuanya jualan ya, sehingga dia harus terlambat. Kemudian solusinya apa? Solusinya Mbak Raya mau menyampaikan pada orang tuanya, dan gurunya juga akan datang ke rumahnya Mbak Raya untuk menyampaikan kepada komunikasi dengan orang tuanya, supaya Mbak Raya sebagai siswa tidak bisa membantu waktu, dan waktunya tidak salah jam yang seharusnya sekolah, kemudian dia malah misalnya membantu orang tua. Harus wajib membantu orang tua, iya butuh, namanya anak ya. Tetapi bagaimana sebagai orang tua juga bisa memahami kebutuhan anak, terutama terkait dengan waktu, supaya waktu belajar anak itu bisa tetap terjangkau. Jadi intinya gitu. Jadi sekali lagi, ketika panjenengan menghadapi permasalahan anak, panjenengan pertama harus menstabilkan identitas dulu, ngobrol lah, tanya lah, supaya mereka curhat dulu, supaya mereka menolak isi hatinya gitu loh. Tadi Bu, ini kan seperti keluar isi hatinya, bisa mengeluarkan semuanya. Kalau udah keluar, udah nangis kan enak gitu, jadi enteng, kayak gitu. Ya, kemudian ketika anak kita, setelah kita ngobrol banyak, identitasnya stabil, baru kita memvalidasi tidak apa yang kamu lakukan sehingga ini dikatakan itu tidak sesuai dengan peraturan. Kita juga bisa menanya-nanya pada anak kita, kira-kira yang seperti itu sesuai keyakinan kelas atau tidak misalnya. Tidak. Contohnya apa? Datang sekolah tepat waktunya, dia sendiri, bukan dari gurunya, bukan dari peraturan, tetapi dari keyakinan kelas, bahwa keyakinan